Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah mohon maaf sekian lama kosong ya, ada saja sehingga kemarin tidak kita segera mulai ya. Alhamdulillah bisa kita teruskan kembali kajian kitab Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, live streaming FB program MBC NU Ngaglik Sleman yang bertempat di Pondok Pesantren Asasul Ulum Al Gading Sidoarjo Ngaglik Sleman. Baik, terakhir kemarin sampai hadis ke 18 sudah kita maknani ya. Sudah satu pertemuan sebelumnya. Kita ulang lagi, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamina asyara. Kalau di sini ya al-majlis ya, kalau kitab ini ya al-majlis as-saniyah ya, al-majlis ats-tsamina asyara fil hadits ats-tsamina asyara fil hadits ats-tsamina asyara. Hadisnya jadi an Abi Dzarrin Jundab bin Junadah al-Ghifari wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau kita rinci maka ada 3 perintah atau 3 pesan dalam hadis itu. Pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ini saya tambahkan, ini masih yang pertama dari kitab Al-Wafi, kemudian diuraikan agak banyak. Kalau di kitab yang kita pakai ini Al-Majalis As-Saniyah, kemarin sudah kita baca uraian tentang takwa ya, di halaman 49 ya sampai dengan 45 minggu lalu, pertemuan yang lalu ya, sudah sekian lama sudah kita bahas seputar perintah untuk bertakwa. Kemudian saya tambahkan yang di Al-Wafi ini, pakai yang di laptop ya, PDF. Ada beberapa penjelasan atau sub penjelasan, ada misalnya tentang at-taqwa sabilun najah. Takwa itu ialah jalan mencapai keselamatan. Jadi kalau ingin selamat, ingin sukses, ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin baik hidupnya, maka syarat pokok adalah takwa. Takwa mengantarkan kepada keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dan seterusnya. Dalam Quran banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan solusi dan memberikan rezeki dari arah atau cara yang tidak diperkirakan. Jadi kadang-kadang kita seolah-olah kok ada problem yang susah diatasi ya. Jadi kalau orang yang bertakwa akan mendapatkan solusi. Ya, berarti untuk mendapatkan solusi harus bertakwa. Kadang-kadang bingung ya, nggak punya uang atau mungkin uangnya terbatas ya, ada problem ekonomi, kesulitan, rezekinya sulit. Kalau bertakwa dijamin, bahkan akan diberi rezeki yang tidak diperkirakan, karena rezeki itu bisa 2 macam. Yang yahtasib ya, misalnya apa? Pegawai ya, apakah pemerintah atau swasta, katakanlah ASN ya atau PNS, setiap bulan dapat gaji sekian. Itu namanya gaji yang atau rezeki yang yahtasib, bisa diperkirakan, bisa dihitung, bisa ketahui ya, rutinitasnya ya, biasanya seperti itu. Nah, itu namanya yahtasib. Ya. Dagang biasanya untungnya setiap bulan sekian, nah itu yahtasib, bisa dihitung atau diperkirakan. Tapi yang bertakwa diberi jalan rezeki yang haitsulah yahtasib, tidak diperkirakan ya. Entah bagaimana caranya tiba-tiba dapat rezeki. Itu min haitsulah yahtasib.
banyak masih yang lain ya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kita betul-betul sabar dan bertakwa, maka orang mau merekayasa negatif apapun kepada kita mau dicelakai, mau diapakan, kita selamat. Tidak akan mempan, tidak akan membahayakan. Ketika ada rekayasa atau ada tipu daya, ada kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain. Kita juga mendapatkan rahmat dari Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina yattaqun. Kalau kau sudah mendapat rahmat Allah, sudah beres. Karena kita selalu memohon untuk mendapat rahmat Allah, baik dari sifat rahmannya maupun sifat rahimnya. Ya, kita kan selalu membaca basmalah kan, itu berarti kita menandakan juga implisit di dalamnya terkandung harapan kita mendapat rahmat dari Allah, dari sifat rahman maupun sifat rahim. Nah, Allah memberikan rahmat dua-duanya itu secara umum, secara luas kepada orang yang bertakwa. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina yattaqun. Apalagi mendapatkan ampunan, wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Mendapatkan surga, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim. Apa lagi? Apa tadi? Muqtadar ya. Muqtadar atau muqtadir? Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin. Piye ka? Saya ngapal Quran ini loh. Untuk lali ya. Jadi mendapatkan surga. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ya. Dan apa itu namanya? Ya nanti sebaliknya kalau tidak bertakwa, ya nanti tidak mendapatkan semua itu, ya. Dan ini wasiat yang sejak dulu. Walaqad wasfainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ini wasiat sejak umat zaman dulu. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Ya, itu keuntungan orang yang bertakwa. Kemudian hakikatut takwa. Apa itu takwa itu? At-taqwa kalimah jami'ah mani'ah tashmilu kullama ja'a bihil Islam min aqidah wa ibadah wa muamalah wa khuluqin. Ya. Jadi takwa itu satu kata yang merangkum semua hal, ya, menghimpun, mengumpulkan semua hal, yang menolak hal yang belum masuk. Jadi satu kata yang mencakup semuanya itu takwa. Jadi mencakup apapun dalam ajaran Islam, baik itu akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Semuanya terangkum dalam satu kata, yaitu takwa. Apapun, ya, mau artinya kalau orang akidahnya baik, ya berarti dia bertakwa. Kalau bertakwa akidahnya baik. Kalau bertakwa ibadahnya baik. Kalau bertakwa muamalahnya baik, pada orang baik. Kalau bertakwa akhlaknya baik. Ya. Jadi satu kata mencakup, ya, seluruh aspek ajaran Islam. Ya. Nah, maka biasanya ya kalau khutbah itu, khutbah Jumat ya, sampaikan, ya, takwa itu akan ada dua bagian, ya, imtitsalu awamirillah, ya, biasanya khotib menyampaikan itu, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan, menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah. Ada dua komponen itu. Itu begitu. Nah, kalau takwa yang sungguh-sungguh ini, wa min kamalit taqwa, di antara kesempurnaan takwa adalah al-bu'du anil syubuhat,
Bahkan kalau betul-betul bertakwa, tidak hanya ijtinabun nawahi. Ya, nawahi itu berarti kan haram kan, larangan. Tidak hanya meninggalkan yang dilarang, bahkan yang syubhat pun ditinggalkan. Dulu sudah kita kaji ya hadis keberapa soal syubhat itu ya. Dulu kan ada ya, famanit taqash syubuhati faqad istabro'a lidinihi wa irdi. Ya. Jadi yang syubhat pun ditinggalkan. Itu kalau betul-betul takwa yang sempurna ya. Di antara wa min kamalit taqwa. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu sangat hati-hati. Jangankan yang haram, yang mubah kalau nanti sekiranya bisa mengantarkan kepada keharaman pun ditinggalkan. Yang syubhat masih abu-abu, masih ada kemungkinan ya, ada potensi haramnya, selain juga potensi halalnya, itu pun ditinggalkan. Ya, ini yang betul-betul sempurna ya, betul-betul sempurna ini. Jadi tidak hanya yang haram, bahkan yang mubah pun kalau sekiranya bisa mengantarkan kepada keharaman pun ditinggalkan, termasuk yang syubhat. Ya. Kemudian syaratu tahaqquqit taqwa, syarat takwa yang sejatinya. Syaratnya apa? Ya. Innama ya kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, innama ini adatul hasr ya, pembatasan. Ya, sungguh-sungguh yang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama di antara hambanya. Artinya apa? Untuk bisa mencapai derajat takwa harus didasari dengan ilmu. Bagaimana mungkin orang tidak punya ilmu kok bertakwa? Wong dia nggak tahu kok, nggak tahu ilmunya. Maka ini mendasar ya. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara ilmu dengan takwa, keilmuan dengan ketakwaan. Karena pakai tadi Fatir 28 ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tentu manusia, bukan ulama ini makhluk apapun ya. Ini konteksnya manusia ya. Ya manusia sama jin yang mukallaf ya. Tapi ini kan kita bicara manusia ya. Jadi mengapa harus berilmu? Li'annal jahila la ya'rifu ma yajibu alaihi fi'luhu wa ma yajibu alaihi tarkuhu. Ya, karena orang yang nggak punya ilmu itu kan dia nggak tahu kewajibannya apa, nggak tahu. Sebagai suami dia nggak tahu kewajibannya, sebagai istri nggak tahu kewajibannya, sebagai tetangga nggak tahu kewajibannya, sebagai teman, sebagai apapun lah ya, sebagai hamba Allah. Jadi kita nggak tahu kewajibannya loh. Kalau dia nggak tahu bagaimana bertakwa? Ya ini sangat mendasar ya, kita menggeluti ilmu ya, kita bergelut dengan ilmu itu karena dengan ilmu maka kita tahu oh ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Maka walidzalika kanal ilmu afdhalul ibadat. Ya, ilmu itu ibadah yang paling afdol, wa tariqal wusul ilal jannah, jalan menuju sampai pada surga. Wa unwanu iradatil khair bil mar'i, ya, sebagai tanda bahwa kita menghendaki jadi kalau Allah itu menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah memberikan orang itu kepahaman atau ilmu. Ya, wa may yuridillahu bi khairan yafaqihu fid din. Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah memberikan kefahaman ya, kepahaman atau menjadi orang yang faqih dalam agama, orang yang berilmu dalam agama. Maka semikian tingginya derajat ilmu, Rasul bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu ini, makanya pentingnya mondok ya, ngaji, belajar ya, masuk juga sekolah, kuliah ya, dan seterusnya.
talabul ilm ya, talabul ilmi. Fadilah atau keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu, atau semata-mata dia rajin sholat, rajin puasa tapi nggak punya ilmu, dibandingkan orang-orang yang berilmu itu derajat perbandingannya seperti derajat ya keutamaan Rasul dibandingkan dengan sahabat yang terendah, orang yang terendah. Jadi ya jauh sekali ya. Bena sama was sumur bur gitu ya, atau sumur apa, sumur sat itu ya. Ya. Jadi jauh sekali itu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi kalau mau mendekatkan atau memudahkan langkah kita ke surga, maka kita harus menuntut ilmu. Orang yang meniti jalan atau berjalan ya, melakukan perjalanan atau meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Jadi jalan menuju ilmu itu sama dengan jalan menuju surga. Nah, ini demikian pentingnya ya ilmu untuk nanti sebagai basic mencapai ketakwaan. Juga yang tadi itu may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, orang yang dikehendaki oleh Allah diberi kebaikan, maka Allah memberikan kepahaman atau dijadikan orang yang ahli ya, atau yang paham atau yang berilmu di dalam agama. Ya, saya kira ini sedikit tambahan penjelasan. Ini bagian yang pertama ya, bagian yang pertama. Ittaqillaha haitsuma kunta. Insyaallah nanti kita teruskan pertemuan yang mendatang. Masih ada 2 pesan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan yang ketiga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, insyaallah kita teruskan pertemuan mendatang. Demikian kajian hadis. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.